Pada awalnya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa perang Rusia melawan Ukraina bisa dimulai. Namun itu dimulai. Sekarang, tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana itu akan berakhir. Namun, itu akan berakhir. Perang adalah tentang politik, bahwa Ukraina menang di medan perang penting karena Ukraina memberikan tekanan pada politik Rusia. Tiran seperti Putin mengarahkan daya tarik tertentu, karena mereka memberi kesan bahwa mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Ini tidak benar. Tentu saja, dan rejim mereka rapuh. Perang berakhir ketika kemenangan militer Ukraina mengubah realitas politik Rusia. Sebuah proses yang telah dimulai. Orang-orang Ukraina ternyata adalah pejuang yang sangat baik. Mereka telah melakukan serangkaian operasi defensif dan ofensif yang bisa disebut buku teks. Tetapi buku teks itu belum ditulis, dan ketika mereka ditulis, kampanye Ukraina akan memberikan contoh. Mereka melakukan dengan ketenangan yang mengagumkan, bahkan ketika musuh mereka melakukan kejahatan yang mengerikan dan secara terbuka mengkampanyekan kehancuran mereka sebagai sebuah bangsa. Saat ini, bagaimanapun kami memiliki kesulitan tertentu melihat bagaimana Ukraina meraih kemenangan. Bahkan saat Ukraina maju, ini karena banyak imajinasi ketika terjebak oleh suatu varian yang agak tidak mungkin tentang bagaimana perang berakhir dengan ledakan nuklir. Kami tertarik pada skenario ini. Sebagian karena kami tampaknya kekurangan varian lain dan rasanya seperti sebuah akhir. Kita tidak boleh melupakan seberapa besar kemenangan Ukraina akan meningkatkan dunia tempat kita tinggal. Di sini kami akan menguraikan satu skenario yang masuk akal yang dapat muncul dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Diusulkan oleh sejarawan Timothy Snyder. Kekalahan konvensional Rusia di Ukraina menyatu tanpa terasa menjadi perbuatan kekuatan Rusia yang pada giliran akan membutuhkan penarikan Rusia dari Ukraina. Ini secara historis merupakan rangkaian peristiwa yang sangat akrab. Berbicara tentang perang nuklir secara luas dan umum, kita dapat membayangkan bahwa perang Rusia-Ukraina adalah tentang kita. Kami merasa seperti korban. Kami menulis headline clickbait tentang akhir dunia. Namun perang ini hampir pasti tidak akan berakhir dengan pertukaran senjata nuklir. Negara dengan senjata nuklir telah berperang dan kalah perang sejak 1945 tanpa menggunakannya kekuatan nuklir. Kalahkan perang memalukan di tempat-tempat seperti Vietnam dan Afghanistan dan tidak menggunakan senjata nuklir. Ada godaan tertentu untuk mengakui secara mental pemerasaan nuklir. Begitu topik perang nuklir diangkat, hal itu tampaknya sangat penting dan kita menjadi depresi dan terobsesi. Disitulah Putin mencoba memimpin kita dengan kiasannya yang semar-semar tentang senjata nuklir. Begitu kita mengikuti petunjuknya, kita membayangkan ancaman yang sebenarnya tidak dibuat oleh Rusia. Kami mulai berbicara tentang penyerahan Ukraina hanya untuk meredakan tekanan psikologis yang kami rasakan. Ini bagaimanapun
melakukan pekerjaan Putin untuknya, menyelamatkannya dari bencana ciptaannya sendiri. Dia kalah dalam perang konvensional yang dia mulai. Harapannya adalah bahwa referensi ke senjata nuklir akan menghalangi demokrasi untuk mengirimkan senjata ke Ukraina dan memberinya cukup waktu untuk membawa cadangan Rusia ke medan perang untuk memperlambat serangan Ukraina. Dia mungkin salah bahwa ini akan berhasil, tetapi eskalasi adalah salah satu dari sedikit drama yang dia tinggalkan. Menyerah pada pemerasan nuklir tidak akan mengakhiri perang konvensional di Ukraina. Namun, itu akan membuat perang nuklir di masa depan jauh lebih mungkin terjadi. Membuat konsesi kepada pemeras nuklir, mengajarinya bahwa ancaman semacam ini akan membuatnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang menjamin skenario krisis lebih lanjut di telepon, ini mengajarkan diktator lain, pemeras potensial di masa depan, bahwa yang mereka butuhkan hanyalah senjata nuklir dan beberapa gerakan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini cenderung meyakinkan semua orang bahwa satu-satunya cara untuk membela diri adalah dengan membuat senjata nuklir. Ancaman nuklir itu tidak ditujukan kepada kami, tetapi terhadap Ukraina. Mereka telah melawan pemerasan nuklir selama 7 bulan. Dan jika mereka bisa, pasti kita juga bisa. Ketika tokoh politik Rusia terkemuka seperti pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, bahwa dia mengirim putra remajanya untuk berperang di Ukraina, sehingga mereka bisa disinari oleh senjata nuklir Rusia. Rusia mengklaim akan memobilisasi ratusan ribu pasukan baru. Ini sama sekali tidak berjalan dengan baik. Tetapi apakah Putin benar-benar akan mengambil resiko politik dari mobilisasi skala besar? Mengirim anak-anak Rusia ke Ukraina dan kemudian meledakkan senjata nuklir di dekatnya? Moral sudah menjadi masalah serius. Lebih dari 1,5 juta pria Rusia telah meninggalkan negara itu daripada dikirim ke Ukraina. Situasi ini tidak akan membantu jika Rusia berpikir bahwa mereka sedang dimobilisasi ke zona di mana senjata nuklir akan diledakkan. Mereka tidak akan mendapatkan alat pelindung yang sesuai. Rusia telah menyatakan bahwa bagian timur dan selatan Ukraina adalah Rusia. Ini tentu aja konyol. Tetapi apakah Moskow benar-benar akan menggunakan senjata nuklir di tanah yang diklaimnya sebagai milik Rusia? Membunuh atau menyinari orang-orang yang diklaimnya sebagai warga negara Rusia, warga sipil dan tentara? Ini bukan tidak mungkin, tapi itu sangat tidak mungkin. Dan bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan mengakhiri perang. Amerika telah diberikan waktu berbulan-bulan untuk memikirkan hal ini, dan saya akan membayangkan bahwa tanggapan mereka terhadap penggunaan nuklir oleh Rusia telah dianggap melumpuhkan angkatan bersenjata Rusia dan mempermalukan Putin secara pribadi. Bentuk pencegahan lain yang lebih baik tidak langsung adalah pengetahuan yang pasti bahwa penggunaan senjata nuklir akan kehilangan dukungan Putin dan Rusia di seluruh dunia. Saya juga bertanya-tanya apakah Rusia akan mengambil resiko membawa senjata nuklir ke atau dekat Ukraina, mengingat artileri jarak jauh Ukraina yang akurat, logistik Rusia yang bocor, dan kemampuan Ukraina untuk mendapatkan sistem senjata yang dibawa Rusia ke negara mereka. Sulit untuk melebih-lebihkan kesulitan yang dimiliki Rusia untuk mempertahankan barang-barang mereka sendiri.
Rusia mungkin menggunakan rudal sebagai gantinya. Tetapi beberapa misi mereka jatuh ke bumi dan lebih banyak lagi yang ditembak jatuh. Dengan asumsi bahwa Rusia memang ingin meledakkan senjata nuklir kecil di Ukraina dan berhasil melakukannya. Terlepas dari semua ini, Lini tidak akan membuat perbedaan militer yang menentukan. Tidak ada kelompok besar tentara atau peralatan Ukraina untuk diserang, karena Ukraina bertempur dengan cara yang sangat terdesentralisasi. Jika ada ledakan, Ukraina akan terus berjuang. Mereka telah mengatakan selama berbulan-bulan dan tidak ada alasan untuk meragukannya. Ada juga masalah motif. Putin ingin kita bersimpati dengan situasinya, yang tentu saja merupakan langkah yang sangat mencurigakan. Tapi apakah yang dia katakan bahwa kredibel? Maksud kami kredibel? Kami mengatakan bahwa Putin didukung ke dinding apa yang akan dia lakukan. Begitulah cara kita membuat diri kita berbicara tentang senjata nuklir. Putin membawa kita ke dalam apa yang seharusnya kita percayai sebagai ruangan psikologisnya sendiri. Tapi ini semua hanya perasaan. Ini sebenarnya bukan motif. Jika emosi semata-mata akibat kekalahan akan memotivasi penggunaan nuklir, itu pasti sudah terjadi. Dan itu tidak terjadi. Sedikit yang bisa lebih memalukan daripada kekalahan Rusia di Kiev sebulan setelah perang. Runtuhnya wilayah Kharkiv bulan lalu juga mengejutkan. Ukraina membuat keuntungan yang signifikan di wilayah yang baru saja diklaim Putin akan menjadi Rusia selamanya. Dalam upacara televisi raksasa, tanggapan resmi Rusia adalah mengatakan bahwa perbatasan mereka tidak ditentukan. Memegang kekuatan di Moskow adalah yang terpenting, dan itu tidak berarti mengekspos dirinya pada risiko lebih lanjut di Ukraina. Begitu jika Putin mengerti bahwa perang telah hilang, dia akan menyesuaikan pemikirannya tentang posisinya di dalam negeri. Sampai dia membuat pidato mengumumkan mobilisasi pada bulan September, dia bisa saja menyatakan kemenangan di media massa. Dan sebagian besar orang Rusia akan puas sekarang. Dia telah membawa perangnya yang tidak masuk akal ke titik di mana bahkan ruang informasi Rusia mulai retak. Rusia cemas tentang perang sekarang berkat mobilisasi dan propagandis televisi mengakui bahwa pasukan Rusia sedang mundur. Jadi tidak seperti setengah tahun pertama perang, Putin tidak bisa begitu saja mengklaim bahwa semuanya baik-baik saja dan selesai begitu saja. Kelangsungan hidup rezim bergantung pada dua premis. Apa yang terjadi di televisi lebih penting daripada apa yang terjadi dalam kenyataan. Dan apa yang terjadi di luar negeri lebih penting daripada apa yang terjadi di dalam negeri. Realitas mulai lebih penting daripada televisi. Dan Rusia akan mulai lebih penting daripada Ukraina. Jika perang di luar negeri melemahkan posisi Anda, dan jika perang tidak dapat dimenangkan, yang terbaik adalah mengakhirinya hari ini daripada besok. Putin belum melihat ini. Mobilisasi adalah yang terburuk dari kedua dunia, cukup besar untuk mengasingkan penduduk, terlalu kecil dan terutama terlambat untuk membuat perbedaan sebelum musim dingin. Itu mungkin hasil kompromi yang menunjukkan kepada kita bahwa Putin tidak memerintah sendirian. Putin sedang mencoba untuk memimpin pasukan di Ukraina. Kegagalannya membuka dirinya untuk dikritik. Tapi Putin tampaknya terjebak. Mengakhiri perang sekarang tanpa mengubah topik pembicaraan akan memperkuat beberapa pengkritiknya.
Putin sekarang terjebak oleh sebuah peristiwa yang seharusnya bersifat televisual dan tentang tempat yang jauh, tetapi telah mengambil bentuk politik langsung di dalam Rusia. Dua tokoh politik Rusia terkemuka, Ramzan Kadyrov dan Yevgeny Prigozhin, telah mengkritik komando tinggi Rusia dengan cukup brutal. Mengingat bahwa semua orang tahu bahwa Putin melakukan perintah yang sebenarnya. Ini harus memecah belah. Kremlin menanggapi Kadyrov secara langsung, dan propaganda tentang telah menunjukkan seorang komandan yang dikritik dengan pasukannya di lapangan. Baik Kadyrov dan Prigozhin mengendalikan sesuatu seperti angkatan bersenjata swasta. Kadyrov, diktator de facto wilayah Chechnya Rusia, memiliki milisi sendiri. Itu dikerahkan ke Ukraina, di mana ia tampaknya mengkhususkan diri dalam meneror warga sipil dan membuat Instagram sendiri. Setelah mendorong mobilisasi di Rusia bulan lalu, Kadyrov kemudian mengumumkan bahwa tidak ada seorang pun dari Chechnya yang akan dimobilisasi. Orang mungkin menyimpulkan bahwa dia menyelamatkan anak buahnya untuk sesuatu yang lain. Prigozhin adalah pemimpin entitas tentara bayaran keruh Wagner dan telah membuat dirinya lebih terlihat dalam kapasitas itu. Wagner telah terlibat dalam sejumlah upaya perubahan rezim, termasuk pembersihan darah pemerintah boneka Rusia di wilayah Luhansk dan Donetsk, dan upaya untuk membunuh Volodymyr Zelensky pada awal perang. Prigozhin dan Kadyrov menyerukan intensifikasi perang dan mengajak komando tinggi Rusia dengan nada yang paling agresif. Tetapi sementara itu mereka tampaknya melindungi orang-orang mereka sendiri. Itu juga tampak seperti jebakan. Dengan mengkritik cara perang dilakukan, mereka melemahkan kontrol informasi Putin dengan memaksanya untuk mengambil tanggung jawab meskipun mereka tidak akan melakukannya. Mereka mengekspos posisinya lebih jauh. Mereka mengatakan kepadanya untuk memenangkan perang yang tampaknya tidak mereka sendiri coba untuk menangkan. Dalam logika keseluruhan yang saya gambarkan, lawan akan berusaha untuk melestarikan kekuatan tempur apapun yang mereka miliki, baik untuk melindungi kepentingan pribadi mereka sendiri selama waktu yang tidak terduga, atau untuk membuat permainan untuk Moskow. Jika ini memang situasi saat ini, akan segera tampak bodoh bagi semua orang yang terlibat untuk memiliki angkatan bersenjata yang berlokasi di Ukraina yang jauh. Atau dalam hal ini, membuat mereka terbunuh di sana hari demi hari. Kemudian datanglah titik kritis. Begitu beberapa orang menyadari bahwa orang lain menahan orang-orang mereka, tampaknya tidak masuk akal untuk menghabiskan atau mengasingkan miliknya sendiri. Pada saat tertentu, logika ini berlaku untuk tentara Rusia itu sendiri. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Lawrence Friedman, jika tentara ingin memiliki perang dalam politik Rusia atau prestise dalam masyarakat Rusia, para komandannya memiliki insentif untuk mundur sementara mereka masih memiliki unit untuk dikomando. Dan jika Putin sendiri ingin tetap berkuasa, baik tentara yang didiskreditkan maupun yang mengalami demoralisasi tidak akan menjadi kepentingannya. Mobilisasi itu sendiri mulai terlihat seperti tombak yang diarahkan ke arah yang salah. Apakah ada gunanya mengirim ribuan orang yang tidak siap dan kurang perlengkapan ke dalam apa yang semakin mereka ketahui sebagai malapetaka?
Praanggapan Putin tentu saja adalah tentara yang dimobilisasi akan mati atau menang. Tapi jika mereka malah melarikan diri, mereka menjadi kelompok yang berbahaya, mungkin siap untuk pemimpin lain. Jadi kita bisa melihat skenario yang masuk akal tentang bagaimana perang ini berakhir. Perang adalah bentuk politik dan rejim Rusia diubah oleh kekalahan. Ketika Ukraina terus memenangkan pertempuran, satu pembalikan disertai dengan yang lain. Televisual menghasilkan yang nyata dan kampanye Ukraina menghasilkan perbuatan kekuasaan di Rusia. Dalam perjuangan seperti itu, tidak masuk akal untuk memiliki sekutu bersenjata jauh di Ukraina yang mungkin lebih berguna dikerahkan di Rusia. Tidak harus dalam konflik bersenjata, meskipun ini tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya, tetapi untuk menghalangi orang lain dan melindungi diri sendiri, untuk semua aktor yang bersangkutan mungkin buruk kalah di Ukraina, tetapi lebih buruk kalah di Rusia. Logika situasi menguntungkan dia yang menyadari hal ini paling tepat dan cepat, dan mampu mengendalikan dan memindahkan. Begitu kaskade dimulai, dengan cepat tidak masuk akal bagi siapapun untuk memiliki pasukan Rusia di Ukraina sama sekali. Sekali lagi, dari sini tidak selalu berarti bahwa akan ada bentrokan bersenjata di Rusia hanya saja. Ketika ketidakstabilan yang diciptakan oleh perang di Ukraina datang ke rumah para pemimpin Rusia yang ingin mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan itu atau melindungi diri darinya, akan ingin pusat kekuasaan mereka dekat dengan Moskow, dan ini tentu saja akan menjadi hal yang sangat baik untuk Ukraina dan dunia. Jika ini yang akan terjadi, Putin tidak perlu alasan untuk menarik dari Ukraina, karena dia akan melakukannya untuk kelangsungannya politiknya sendiri, untuk semua keterkaitan pribadinya dengan ide-ide anehnya tentang Ukraina. Dia lebih terkait pada kekuasaan. Jika skenario ini terungkap, kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana perasaan Putin tentang perang, atau apakah Rusia akan kecewa karena kalah. Selama perebutan kekuasaan internal di Rusia, Putin dan orang Rusia lainnya akan memikirkan hal ini, dan perang akan memberi jalan bagi kekhawatiran yang lebih mendesak itu. Semua ini tetap sangat sulit diprediksi, terutama pada tingkat detail apapun. Hasil lain sepenuhnya mungkin, namun alur perkembangan yang saya bahas di sini tidak hanya jauh lebih baik, tetapi jauh lebih mungkin daripada skenario kiamat yang kita takutkan. Hal ini layak dipertimbangkan dan layak untuk dipersiapkan.